Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya ingin ngobrol santai saja ya, yang membahas tentang atau ngobrol santai tentang data inflasi Indonesia. Ini karena beberapa waktu yang lalu ya sempat ramai lah di media sosial, di medsos, yaitu yang berkenaan dengan data inflasi Indonesia yang berkaitan dengan pidato ya Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian ya, yang membahas yang berkenaan dengan data inflasi Indonesia dalam rangka semacam reward ya, penghargaan kepada pemerintah daerah ya, kabupaten kota, dalam rangka pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing gitu ya. Saya tidak masuk ke ranah itu, tapi di sini saya ingin sedikit berbagi pengalaman saja ya. Ini juga mudah-mudahan bermanfaat lah ya, pengalaman saya yang sedikit ini, yaitu mengenai data inflasi di Indonesia itu kan dengan tahun dasar yang baru ya, dengan tahun dasar 2022 itu kan inflasi Indonesia itu dihitung di 150 kabupaten kota di seluruh Indonesia dari 38 provinsi di Indonesia begitu, dan mencakup secara keseluruhan itu sekitar 847 komoditas barang dan jasa gitu ya, dimana tentunya masing-masing kabupaten kota itu variasi jumlah komoditasnya itu berbeda-beda ya, dari sekitar 200-an lebih komoditas barang dan jasa sampai sekitar 400-an lebih lah barang dan jasa begitu. Jadi setiap kabupaten kota itu jumlah komoditasnya berbeda-beda jumlahnya begitu. Nah tentunya dari 150 kabupaten kota itu yaitu nanti dihitung inflasi atau deflasinya, maka ketika digabung itu menjadi angka inflasi nasional atau inflasi Indonesia. Jadi sekali lagi bahwa data inflasi Indonesia itu merupakan rata-rata agregat dari angka inflasi atau deflasi di 150 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi itu angka resmi inflasi yang dihasilkan oleh BPS RI ya. Jadi 150 kota itu yang dihasilkan, artinya bahwa yang mengumpulkan data harganya setiap bulan, yang mengolah data harganya untuk menjadi angka inflasi, yang menyajikan dan yang merilis itu yang melakukan adalah BPS RI ya. Jadi itu dilakukan semuanya oleh BPS, sehingga angka resmi, angka inflasi yang dihasilkan oleh BPS RI hanya mencakup 150 kabupaten kota, dan itu mencakup secara nasional 847 komoditas barang dan jasa. Jadi angka inflasi itu dipengaruhi oleh 847 komoditas tersebut. Di luar komoditas tersebut tentunya secara langsung tidak ada pengaruhnya terhadap besaran angka inflasi ya, secara langsung. Baiklah, untuk memudahkannya ya, karena kebetulan sekali 5 bulan berturut-turut sampai September Indonesia mengalami deflasi ya, secara penurunan harga-harga secara agregat tentunya gitu. Tentunya kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa selama 5 bulan berturut-turut itu seluruh harga barang dan jasa itu turun semua ya, karena setiap bulan itu pasti ada barang yang dipantau dipantau 847 komoditas tersebut, ada yang naik, ada juga yang turun, dan juga ada yang stabil begitu ya. Secara teknis begitu, bahwa besaran angka inflasi atau deflasi itu kan cuma dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu komponen pertama adalah perubahan relatif harganya dari suatu komoditas, dan yang kedua adalah bobot atau penimbang dari komoditas tersebut. Pengertian daripada perubahan relatif harga di sini adalah contohnya, nih contoh ya, misal
Kalau bulan sekarang harga beras 11.000, bulan sebelumnya 10.000, berarti kan bulan sekarang naik harga Rp1.000 begitu. Nah, perubahan relatif harganya itu 11.000 dibagi 10.000 dikali 100 dikurang 100 itu 10, ya 10% ya. Artinya kenaikannya hanya 10%. Sedangkan kenaikan nominalnya kan tadi Rp1.000 begitu. Nah, tentunya kalau misalnya berapa besaran angka inflasi dihasilkan oleh masing-masing komoditas, sederhananya mungkin ya kita ambil contoh ekstrimnya begitu. Walaupun ini tidak mungkin terjadi gitu. Kalau pada bulan sekarang misalnya atau bulan tertentu lah begitu, dari 847 komoditas itu ekstrim nih ya, 846 komoditas stabil ya, nggak berubah, nggak naik, nggak turun gitu ya, stabil 846. Hanya satu komoditas yang berubah, misalnya naik, misalnya yaitu misalnya komoditas beras dari 10.000 menjadi 11.000. Jadi naiknya adalah Rp1.000 dan persentase perubahan relatif harganya itu 10% gitu. Lalu apakah pada bulan tersebut angka inflasi Indonesia 1.000? Tentunya tidak ya. Apakah inflasi Indonesia pada bulan tersebut sebesar 10%? Tentunya juga tidak gitu. Jadi perubahan daripada relatif beras tersebut itu 10. Kita lihat bobot berasnya itu berapa begitu. Penimbang beras atau bobot beras itu sederhananya gitu ya, dari 847 komoditas itu kan masing-masing punya nilai konsumsinya gitu. Itu di total dijumlah semuanya 847 komoditas. Lalu untuk nilai konsumsi komoditas beras itu dibagi dengan jumlah total dari 847 komoditas dikali 100 ya, itu bobot beras. Tentunya bobot yang lain juga penghitungannya sama begitu. Nah, sekarang seandainya pada bulan tersebut katakanlah beras naik 10% dan bobot beras pada bulan sebelumnya ya itu 3% begitu, maka bisa dikatakan bahwa inflasi yang terjadi pada bulan tersebut itu 3 dikali 10 dibagi 100, 0,3%. Jadi sederhananya gitu ya, apabila pada bulan tertentu itu dari 847 komoditas, katakanlah ekstrimnya 846 stabil dan satu hanya naik Rp1.000 misalnya beras tadi, namun perubahan relatifnya adalah 10 dan bobot beras tersebut pada bulan sebelumnya itu 3%, maka inflasi yang terjadi pada bulan tersebut adalah 3 dikali 10 dibagi 100, 0,3% ya. Itu yang saya ketahui ya, seperti itu gitu. Jadi sederhananya seperti itu contohnya. Jadi kalau misalnya turun pun seperti itu. Dan apakah jumlah komoditas yang naik itu juga berpengaruh ya terhadap besaran daripada inflasi atau deflasi? Artinya begini, pada bulan tertentu katakanlah dari 847 komoditas 200 komoditas naik, 100 komoditas turun, dan selebihnya adalah stabil. Apakah bisa dipastikan bahwa pada bulan tersebut itu akan terjadi inflasi? Belum tentu. Walaupun katakanlah jumlah komoditasnya 2 kali lipat dari yang turun dan yang lainnya stabil, itu bisa saja terjadi deflasi. Itu tergantung dari dua, yaitu jumlah komoditas yang 200 naik tadi itu apakah naiknya itu misalnya bisa saja turunnya atau naiknya itu relatif kecil dan bobotnya juga relatif kecil. Sedangkan yang 100 komoditas yang turun tadi itu perubahan relatifnya itu ya kenaikannya itu cukup besar dan juga bobotnya juga cukup besar, maka bisa saja pada bulan tersebut terjadi deflasi atau secara rata-rata agregat terjadi penurunan harga atau deflasi begitu ya, walaupun jumlah komoditas yang naik 2 kali lipat dari jumlah komoditas yang turun begitu ya. Nah, itu tentang data inflasi di Indonesia yang secara resmi dihasilkan oleh BPS RI. Nah, seperti kita ketahui bahwa
juga bahwa setiap minggu itu ada rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah ya, di mana di situ yang mengadakan adalah Kementerian Dalam Negeri. Tentunya narasumbernya banyak ya, ada dari BPS, ada dari Bappenas, dari Kementerian Dalam Negeri, dari Bulog dan lain sebagainya begitu. Itu membahas tentang inflasi, tentang perkembangan harga setiap minggunya. Nah, yang dibahas perubahan harga setiap minggu tersebut pada rapat koordinasi itu dihasilkan dari, karena ini hitungannya per minggu ya, itu disebut dengan indeks perkembangan harga atau IPH. Kalau inflasi yang dihasilkan oleh BPSR itu kan merupakan perubahan relatif dari indeks harga konsumen. Sedangkan yang disajikan indeks perkembangan harga setiap minggunya pada rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah itu adalah indeks perkembangan harga ya, IPH itu ya. Itu mencakup di 500 lebih kabupaten kota. Nah, itulah sebabnya mengapa dihitung indeks perkembangan harga, karena BPSRI tidak punya data inflasi di seluruh kabupaten kota, hanya memiliki 150 kabupaten kota ya yang dihitung secara resmi oleh BPSRI. Nah, tentunya dari IPH itu sumber datanya dari mana? Apakah dari BPSRI? Bukan. Indeks perkembangan harga itu sumber datanya itu SP2KP, yaitu singkatan dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok. Itu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ya, yang mencakup 20 komoditas ya di 514 kabupaten kota ya, di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Data harga dari Kementerian Perdagangan itu datanya data harga hariannya, kecuali untuk Sabtu atau Minggu atau hari libur ya, di mana 20 komoditas tersebut ya, seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah dan sebagainya, semuanya ini kalau kita lihat merupakan kebutuhan pokok ya, ada komoditas pangan lah ya. Ini ya, contohnya beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai rawit, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, daging sapi, tepung terigu, udang, ikan, mie instan, tempe, tahu ya, lalu pisang, susu bubuk balita, susu bubuk dan jeruk. Itu semua komoditas kebutuhan pokok atau pangan yang ditetapkan atau dikumpulkan data harganya oleh Kementerian Perdagangan, tentunya melalui dinas-dinas perdagangan di setiap kabupaten kota. Jadi apa perbedaannya? Nah, indeks perkembangan harga itu digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri itu sebagai proksi inflasi ya. Mungkin kalau menurut saya pribadi ya, itu lebih tepat dari proksi perkembangan inflasi untuk pangan ya, karena ini yang dihitung adalah komoditas pangan saja, yaitu 20 komoditas. Sedangkan kalau inflasi yang dihitung oleh BPSRI itu kan yang mencakup secara keseluruhan ya. Kalau setiap kabupaten kota 240 lebih sampai 400 lebih komoditas barang dan jasa itu kan, itu mencakup seluruh pengeluaran komoditas ya yang dikonsumsi oleh rumah tangga ya, itu mulai dari makanan, minuman dan tembakau, ada pakaian, ada kesehatan, transportasi, pendidikan dan lain-lainnya begitu. Sedangkan indeks perkembangan harga itu hanya dihitung berdasarkan 20 komoditas terpilih saja gitu ya. Nah, tentunya juga dari 20 komoditas tersebut ada yang bobot pada inflasi itu juga cukup besar, tadi juga ada yang tidak begitu besar begitu. Kalau yang besar itu contohnya seperti beras ya, seperti daging ayam ras begitu. Nah, itulah jadi ada dua sebetulnya. Yang angka inflasi resmi itu yang dihitung oleh BPSRI hanya mencakup 150 kabupaten kota ya, dihitung dari 847 komoditas secara nasional, di mana masing-masing kabupaten kota itu berkisar antara 200-an lebih komoditas sampai 400-an lebih komoditas. Sedangkan indeks perkembangan harga ya
itu dihitung di seluruh kabupaten kota di Indonesia, namun cakupan komoditasnya hanya 20 komoditas. Lalu yang mengumpulkan juga data harganya itu dari Kementerian Perdagangan melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Kota. Jadi itu perbedaan antara indeks harga konsumen untuk penghitungan inflasi oleh BPSRI dan indeks perkembangan harga itu yang datanya dikumpulkan oleh Kementerian Perdagangan, namun penghitungan inflasinya memang yang melakukan adalah BPSRI, karena secara metodologi itu BPSRI lah yang lebih mengetahui penghitungannya begitu. Jadi mungkin itu sedikit menambah wawasan ya gitu, atau semacam diskusi santai aja lah ya begitu ya. Mudah-mudahan ini juga karena saya udah lama ya tidak update metodologi, mudah-mudahan kalau memang ada yang salah yang saya katakan atau katakanlah tidak tepat, monggo silahkan tulis di komentar untuk meluruskan ya apa yang salah di saya, atau mungkin ada atau yang tidak tepat yang saya kemukakan ya, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa data inflasi Indonesia ya yang resmi yang diumumkan, yang dirilis oleh BPSRI setiap awal bulan itu hanya mencakup 150 kabupaten kota ya, yang mencakup yang cakupan komoditasnya 847 komoditas secara nasional ya, itu dirilis setiap awal bulan ya begitu. Itu merupakan perubahan relatif dari indeks harga konsumen. Sedangkan yang disajikan pada setiap rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah itu selain disajikan juga angka inflasi BPSRI, juga disajikan indeks perkembangan harga yang datanya dikumpulkan oleh Kementerian Perdagangan, namun yang mengolah indeks inflasinya itu memang BPSRI ya, itu disajikan pada rapat koordinasi TPID setiap minggu ya, setiap minggu yang saya tahu begitu ya. Mungkin itu saja yang bincang-bincang santai kita ya, mungkin ada perbincangan lainnya yang mungkin nanti bisa lebih menarik atau apalah yang berkembang ya, mungkin monggo saja ya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.